Militer Israel kembali kehilangan prajuritnya di jalur Gaza. Media Israel melaporkan, 1 tentara tewas dan 5 lainnya terluka parah dalam insiden keamanan yang terjadi di jalur Gaza, Selasa, 7 Oktober 2025. Para korban luka dievakuasi menggunakan helikopter ke rumah sakit Tel Hashomer dan Soroka. Kekalahan ini terjadi di tengah serangan roket yang terus dilancarkan oleh pasukan perlawanan Palestina. Sirene peringatan bahkan meraung 2 kali di permukiman Netiv Ha'asara yang berada di perbatasan Gaza. Kelompok pasukan Syahid Omar Al-Qassem, salah satu sayap militer perlawanan, mengklaim telah menembakkan mortir ke konsentrasi kendaraan militer Israel di timur laut Han Younis. Perlawanan Palestina menegaskan akan terus bertempur menghadapi agresi Israel, yang telah berlangsung selama 2 tahun penuh sejak serangan operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dianggap terjebak pada keputusan militer tanpa arah. Kekuasaannya di Israel pun diklaim telah berada di ujung tanduk. Mengutip Tribun News pada 7 Oktober, pernyataan ini merujuk pada terjadinya ketegangan di dalam kabinet Israel. Adapun retaknya hubungan politik ini terjadi buntut perbedaan arah kebijakan militer Israel di jalur Gaza. Sumber internal di Tel Aviv menyebutkan beberapa pejabat tinggi menilai pendekatan Netanyahu terhadap Gaza terlalu keras dan tidak memiliki strategi keluar yang jelas. Menuding Netanyahu terjebak pada keputusan militer tanpa arah diplomasi yang konkret. Sikap keras inilah yang disebut justru menimbulkan ketegangan di dalam kabinet. Lantas sejumlah koalisi oposisi yang dipimpin Yair Lapid dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dilaporkan menyusun langkah besar tujuannya untuk menumbangkan dominasi Netanyahu yang telah memimpin Israel hampir 2 dekade. Keduanya dikabarkan diam-diam menggelar pertemuan pada malam menjelang perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir menempatkan pasukannya dalam siaga tertinggi jelang Sukkot. Diklaim sebagai upaya antisipasi luncuran rudal Hamas dari jalur Gaza. Mengutip The Times of Israel pada 7 Oktober, langkah ini diambil usai Zamir dan petinggi pasukan IDF lainnya melakukan penilaian pada Senin 6 Oktober kemarin. Lebih tepatnya pengumuman militernya adalah Zamir telah menginstruksikan militer untuk meningkatkan tingkat kewaspadaannya ke tingkat tertinggi di tengah hari libur Sukkot. Juga menginstruksikan bahwa upaya pertahanan akan menjadi upaya utama hingga akhir masa liburan. Perlu diketahui saja IDF memang telah meningkatkan kewaspadaannya di tengah perang, terutama sejak menghentikan aktivitas militer ofensif di jalur Gaza pada Sabtu 4 Oktober atas permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tepat seiring dengan berlangsungnya negosiasi tidak langsung untuk mengakhiri pertempuran dan membebaskan para sandera yang tersisa. Lantas, Hari Raya Yahudi, satu diantaranya Sukkot, biasanya dianggap oleh militer sebagai periode sensitif dengan resiko serangan yang lebih tinggi.